Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya tidak memiliki topik yang akan saya ambil, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil satu persatu secara acak. Kita langsung guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah di balik dari kartu yang ada di depan saya ini mengarah terhadap diri kamu, atau memang mengarah terhadap situasi energi dari energi kamu? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Eight of Swords. Sekali lagi muncul kartu The Eight of Swords. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. 8 pedang yang mengikat satu orang, di mana 8 pedang ini mengikat seseorang penuh dengan situasi kegagalan. Sebelum saya lebih lanjut memberikan informasi terhadap kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya menarik dari situasi kegagalan yang saya katakan tadi, saya ingin bertanya terhadap diri kamu, terutama dari sisi pemikiran kamu. Apa yang sedang kamu rencanakan dan apa yang ingin kamu lakukan? Baik dari sisi hubungan LDR kamu, baik dari sisi hubungan rumah tangga kamu, sehingga diri kamu menerima status single parent. Apa yang sedang kamu rencanakan dan apa yang sedang ingin kamu lakukan? Apakah ingin mempertahankan atau memang ingin pergi dari situasi hubungan tersebut? Cukup kamu yang menjawab dan cukup kamu yang mengetahui hal perencanaan tersebut. Kenapa saya mengatakan hal tersebut?
karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarah dan mengisyaratkan terhadap hal yang saya pertanyakan tadi. Kamu berusaha untuk mempertahankan, kamu berusaha untuk menenangkan sisi perasaan kamu, dan kamu berusaha mengesampingkan sisi emosi kamu terhadap hubungan tersebut demi mendapatkan suatu kebahagiaan. Akan tetapi, hal yang kamu lakukan di dalam hubungan kamu tersebut itu merupakan suatu omong kosong. Kenapa saya mengatakan itu merupakan hal omong kosong? Karena memang semakin berusaha diri kamu ingin mempertahankan hubungan tersebut, semakin berusaha juga satu energi tersebut memperlakukan diri kamu di dalam situasi yang membuat diri kamu bingung. Dari rasa kebingungan itulah menimbulkan suatu kegagalan. Kalau saya mengarah terhadap sisi pekerjaan kamu, mungkin untuk saat ini ada situasi yang membuat diri kamu itu kacau, di mana beberapa energi yang saya lihat untuk saat ini, apakah ingin berusaha untuk menyingkirkan diri kamu atau memang ingin berusaha membuat zona kenyamanan kamu itu terganggu. Ada beberapa energi di dalam pekerjaan kamu itu yang tidak senang melihat keberadaan kamu. Kalau saya mengarah terhadap posisi keuangan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan kamu bingung dan seakan-akan diri kamu mencari sesuatu bantuan terhadap orang lain. Dimana ketika diri kamu mencari bantuan terhadap orang lain, kamu tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kamu dan kamu menerima suatu kegagalan. Ini dia guys. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap satu energi yang pernah kamu fokuskan, akan tetapi pergi meninggalkan diri kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan dan mengarah terhadap situasi yang dimana situasi tersebut merupakan tekanan batin. Tekanan batin yang membuat diri dia mengharuskan berpikiran secara keras. Berpikiran secara keras, baik secara pekerjaan, asmara, dan keuangan. Ini dia guys, satu kartu yang saya lihat terhadap sisi energi kamu dan sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Kegagalan dan tekanan batin. Tetapi saya fokus terhadap tekanan batin ini. Tekanan batin ini seakan-akan membuat satu energi benar-benar sudah merasakan suatu kondisi yang terpuruk. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow. Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu kedua ini, mungkin diri kamu sudah mengerti arti dari kartu yang saya pegang ini. Karena setiap kali saya membuat video, setiap kartu yang saya pegang, saya selalu memberikan suatu arti dari kartu yang saya miliki. Kemunculan kartu yang saya pegang ini guys, kalau saya mengarah dan fokus terhadap diri kamu, mungkin apa yang saya katakan ini benar-benar sudah kamu rasakan atau mungkin belum kamu rasakan. Saya melihat kemunculan kartu yang saya pegang ini ada dua arti terhadap diri kamu.
Penyesalankah atau memang diri kamu ingin pergi dari rasa kesedihan? Karena kamu berpikir ketika diri kamu masih ingin mempertahankan hubungan tersebut, itu akan selalu membuat diri kamu bersedih. Dan itu akan selalu membuat di dalam pemikiran kamu, apakah diri saya yang terlalu bodoh untuk terlalu mempertahankan hubungan ini, atau memang ada hal yang membuat diri saya ingin mempertahankan ini? Menimbulkan rasa penyesalan, guys. Dan mungkin diri kamu bertanya-tanya, kenapa ya ketika diri saya mencoba untuk mengesampingkan rasa emosi saya ini dan lebih mendahului terhadap hal yang lain, bukan yang sesuai dengan ekspektasi saya yang saya dapatkan, melainkan situasi kegagalan. Apa yang terjadi di dalam diri saya? Saya berusaha untuk mempertahankan, tetapi kenapa diri saya yang selalu dipojokkan? Kenapa selalu diri saya yang dimanfaatkan? Ini dia, guys. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja situasi tekanan tersebut sudah memberikan diri dia suatu pembelajaran. Saya tidak tahu apakah satu energi yang berdampingan terhadap diri dia yang memberikan satu tekanan, atau memang ada energi lain yang memberikan dampak tekanan ini. Di mana tekanan inilah yang mengarahkan diri dia sudah menyadari dari situasi yang pernah dia berikan terhadap orang lain. Ini dia, guys. Sama-sama di dalam kondisi yang benar-benar tidak tahu apakah kekacauan atau memang bagaimana. Energi kamu sedang berantakan, energi dia tekanan. Ini dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Nine of Swords. 9 pedang. Pedang lagi yang keluar. Seakan-akan pedang ini tidak mengizinkan diri kamu untuk bahagia. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah diri kamu masih mengharapkan situasi itu kembali lagi? Apa yang sedang kamu inginkan? Kamu menginginkan situasi kekacauan yang selalu menghampiri diri kamu. Kamu tidak menginginkan suatu kestabilan menghampiri diri kamu, agar diri kamu itu bisa move on. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, keberadaannya di dalam pemikiran kamu. Mau sampai kapan pemikiran kamu ini berada di dalam situasi kekacauan? Guys, kamu tidak mau melupakan situasi yang terjadi di dalam masa lalu itu kamu buang. Kalau kamu masih menyimpan situasi di masa lalu, saya yakin di dalam pemikiran kamu, kartu yang saya pegang ini pasti akan lengket terus-menerus. Ini dia, guys. 9 pedang yang selalu membuat satu orang, pemikiran dia tidak tahu harus di mana dia letakkan. Dia tidak tahu harus bagaimana meletakkan pemikiran dia. Karena memang situasi pemikiran dia kacau. Kenapa saya mengatakan seseorang ini saya lemparkan terhadap diri kamu? Kamu saja tidak tahu bagaimana meletakkan sisi pemikiran kamu
Bagaimana mungkin diri kamu bisa mendapatkan situasi kestabilan? Tenangkan, tenangkan pemikiran kamu, tentukan pilihan kamu, apakah masih bersedih atau memang ingin bangkit. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, mungkin 9 pedang inilah yang mengarahkan diri dia sudah menyadari terhadap perilaku yang selama ini dia berikan terhadap diri kamu. Menyadari dari situasi yang pernah dia berikan terhadap diri kamu sehingga diri dia berpikiran apakah tekanan batin ini suatu hukuman yang sedang diberikan oleh alam semesta terhadap diri saya? Tekanan, guys. Pedang, dan penyesalan yang begitu sangat berat. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini mengisyaratkan terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya akan mengesampingkan terlebih dahulu ketiga zodiak yang saya katakan tadi. Saya akan fokus dengan kata The Chariot, di mana kata The Chariot ini ada hitam dengan putih. Kalau saya mencoba untuk melemparkan kartu ini di dalam posisi pemikiran kamu, kamu lagi-lagi harus bisa menentukan satu keputusan. Karena kalau kamu tidak memberikan satu keputusan terhadap situasi yang kamu rasakan untuk saat ini, kamu akan berada di dalam kartu Nine of Swords, 9 pedang yang akan selalu mengikat kamu, 9 pedang yang akan selalu membuat pemikiran kamu itu berantakan. Ini ya guys. Kamu akan selalu merasa dihakimi, kamu akan selalu merasa dihantui. Kamu tidak mau hal tersebut terjadi. Tentukan satu pilihan tersebut. Karena ketika diri kamu menentukan satu pilihan, kamu akan mendapatkan suatu kestabilan, keberuntungan, kenyamanan, dan kemakmuran. Hitam dengan putih. Mau sampai kapan? Saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Orang lain sudah sampai menjelajah dunia. Kamu kok masih di sini terus-menerus? Saya sudah terlalu bosan menyampaikan terhadap diri kamu. Bangkit, lupakan situasi yang pernah membuat diri kamu bersedih. Tujuan kehidupan kamu bukan menampung air mata yang diberikan orang lain terhadap diri kamu. Masih banyak kebahagiaan yang akan kamu nantikan di luaran sana. Kalau saya mencoba untuk mengambil dan mengarah terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mungkin ada situasi ketakutan yang membuat diri kamu ini ingin berusaha untuk move on. Bisa saja rasa ketakutan ini berkaitan terhadap energi di masa lalu kamu, atau memang ada energi yang tidak menginginkan kamu untuk move on. Ini ya guys, kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu The Chariot ini mengarah terhadap situasi diri dia yang menerima suatu tekanan batin, karena memang ada satu energi yang telah memberikan diri dia suatu pertengkaran yang dimana pertengkaran itu sudah membuat diri dia kacau.
Bisa saja kaitannya terhadap keuangan yang telah dimanipulatif oleh satu energi. Bisa saja satu energi memberikan suatu kesandiwaraan atau memang ada hal yang di luar dari kapasitas manusia. Kalau saya mengangkat kartu selanjutnya, bagaimana? Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kata The Hermit, saya melihat ada sisi kekhawatiran yang membuat diri kamu untuk bangkit. Ada sisi kewaspadaan yang membuat pemikiran kamu ini selalu dihantui. Apakah sisi kekhawatiran dan sisi kewaspadaan itu terhadap hal kegagalan atau memang dalam hal kekacauan? Bagaimana situasi dan pemikiran kamu? Kamu duluan berpikiran khawatir, kamu duluan berpikiran waspada sebelum mengeksekusikannya. Kalau kamu memiliki suatu perencanaan, eksekusikan saja. Mau hasilnya terbaik, mau hasilnya tidak terbaik, setidaknya diri kamu bisa bergerak terlebih dahulu. Jangan berpikiran berburuk sangka terhadap diri sendiri. Jangan berpikiran negatif terhadap diri sendiri. Saya takut untuk bergerak. Nanti hasilnya toh juga seperti itu. Saya takut mengakhiri hubungan ini. Toh juga perasaan saya masih apa. Duluan kamu berpikiran yang aneh-aneh. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu The Hermit ini seakan-akan ada sesuatu hal yang mengharuskan satu energi yang telah memberikan diri dia suatu tekanan di dalam situasi pertengkaran. Satu energi ini seakan-akan apakah berada di dalam kondisi ketidaknyamanan atau memang kondisi penyakit. Dia memberikan suatu tekanan terhadap manusia ini, akan tetapi kondisi diri dia pun untuk saat ini saya melihat berada di dalam kondisi penyakit. Kita lihat kartu berikutnya, guys. Muncul kartu Three of Wands. Three of Wands, 3 tongkat yang dimiliki oleh satu orang. Di mana kemunculan kartu Three of Wands ini, saya melihat apabila saya fokus terhadap diri kamu, ada situasi yang membuat diri kamu benar-benar berada di dalam kebingungan. Bingung. Sudah berencana tetapi bingung. Sudah berencana tetapi menerima kekhawatiran. Sudah berencana tetapi tidak mampu mengeksekusikannya dan kacau. Sudah berencana tetapi bingung harus menentukannya. Why? Saya tidak tahu melihat diri kamu bagaimana situasinya. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat di bagian asmara kamu sedang berkomunikasi terhadap orang yang dimana keberadaan orang tersebut bisa saja di luar dari tempat dan lokasi kamu. Di luar kota atau memang di luar negeri. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap perencanaan kamu. Kamu bisa saja ingin mengadu nasib di luar negeri atau memang mengadu nasib terhadap luar kota. Terlalu banyak perencanaan kamu, tetapi kamu masih bingung.
Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan ada situasi yang mengharuskan diri dia ingin keluar dari hubungan tersebut. Karena mungkin hubungan tersebut tidak memberikan diri dia suatu kebahagiaan, melainkan memberikan situasi pertengkaran, tekanan batin, kekacauan, dan kewaspadaan. Dia ingin keluar dari hubungan tersebut karena dia sudah menyadari hubungan itu hanya untuk memberikan diri dia suatu tuntutan dan suatu kesedihan yang sangat mendalam. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Six of Cups. Energi lama masih terkoneksi terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, yang dimana koneksi tersebut mengarahkan diri dia ingin kembali terhadap diri kamu. Apakah ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu karena memang situasi penyesalan? Sangat kuat yang saya rasakan situasi koneksi tersebut ingin kembali terhadap diri kamu. Kondisi tekanan, penyesalan, pertengkaran, dan kekacauan. Akan tetapi, kalau saya mengangkat kartu The Hermit, koneksi tersebut ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi diri kamu penuh dengan kekhawatiran. Kekhawatiran inilah yang membuat diri kamu tidak mampu dan saling dihantui. Dia akan kembali terhadap diri kamu karena posisinya dia sedang menerima tekanan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa melihat situasi ke bawah, di mana ketika seseorang ini melihat situasi ke bawah, dia bersedih akan kegagalan yang dia terima. Dengan kata lain, kalau kamu tidak bisa menentukan satu pilihan terhadap situasi dan kondisi yang sedang kamu rasakan untuk saat ini, kamu akan berada di dalam situasi ini. Kegagalan, selalu gagal dan selalu kacau. Saya menyarankan tentukan pilihan kamu agar diri kamu mendapatkan kestabilan. Mari bangkit. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, energi di masa lalu kamu ingin kembali terhadap diri kamu untuk kedepannya. Hal tersebut tidak akan terjadi karena ada situasi kegagalan yang sedang dia terima. Dia akan berusaha untuk menemui diri kamu. Dia akan berusaha untuk mengatakan kata maaf terhadap diri kamu, tetapi hal tersebut tidak akan terjadi karena memang ada situasi yang membuat diri kamu itu menyimpan suatu kenangan yang pahit. Kenangan pahit itulah yang membuat kondisi kegagalan terhadap satu energi ini ingin kembali. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.